Di kampungnya Bang Toha ini orang jualan gorengan itu malam-malam ya. Dan gorengannya biasanya tempe dan bakwan. Dan dekat sini banyak sekali kedai-kedai yang menjual tempe dan bakwan. Dari beberapa kedai yang berdiri berpuluh-puluh tersebut menjual makanan yang sama. Dan saya pun juga nggak tahu ya kenapa harus menjual makanan yang sama. Untuk minumannya pun kurang lebih juga sama. Tapi alhamdulillah mesti menjual jualan yang sama, tapi dekat sini juga ramai didatangi oleh pembeli. Mungkin sudah kebiasaan warga kampung Bang Toha ini makan tempe tahu goreng ya. Jadi kalau dekat Malaysia tempe tahu goreng itu dijual pada siang hari bukan malam hari. Namun kalau dekat kampungnya Bang Toha dijual malam hari. Dan untuk makannya menggunakan cili segar ya atau cili biasa. Tapi kalau dekat Malaysia biasanya pakai sos kecap. Nah, seperti ini suasana kondisinya. Dan pada malam hari ini saya juga bersama anak-anak untuk ngopi atau ngeteh dekat tepi padang atau tepi lapangan. Untuk harga minumannya Rp1 saja ya. Dan ini anak saya yang kedua namanya Avan. Dia ini suka sekali dengan namanya es itu. Kalau minum air itu pasti harus ada esnya. Dan alhamdulillah bisa berkumpul dengan anak-anak untuk menikmati sepinggan tempe tahu goreng. Alhamdulillah walaupun makanan sederhana setidaknya bisa mengobati kerinduan saya bersama anak-anak setelah sepulang dari Malaysia tidak pernah berkumpul seperti ini. Nah, di sini Bang Toha juga akan mengajak sahabat-sahabatku untuk melihat suasana kampung Bang Toha saat malam hari. Nah, seperti ini ya suasana kampung Bang Toha saat malam hari. Jadi kampungnya itu senyap dan agak sunyi, tiada orang yang berada dekat tepi jalan. Dan dekat sini Bang Toha akan menunjukkan kedai yang jualan nasi kucing. Mungkin buat sahabatku daripada Malaysia kaget ya, Bang masak nasi kucing. Sebenarnya bukan nasi kucing. Nasi kucing itu hanya namanya saja. Kalau dekat Indonesia, dekat kampungnya Bang Toha ini, untuk orang yang berjualan dekat tepi-tepi jalan macam kedai seperti ini bebas ya. Jadi tanpa izin pun boleh berjualan. Jadi tidak perlu lesen untuk maniaga atau surat izin untuk bermaniaga. Asalkan tempat yang untuk bermaniaga itu adalah tanahnya sendiri ataupun mungkin sewa terhadap tuan rumahnya. Jadi untuk berjualan dekat kampung atau dekat Indonesia ini dipermudah. Nah, sekarang Bang Toha akan menuju ke kedai yang jualan nasi kucing. Memang perjalanan pada malam hari ini agak jauh ya, melewati beberapa kebun-kebun yang tiada lampunya. Nampak seram sih, tapi kalau bagi Bang Toha dekat sini sudah terbiasa ya. Nah, inilah suasana malam hari di kampungnya Bang Toha. Senyap sepi, tiada kereta yang berlalu, yang ada hanya motor-motor sahaja. Di Indonesia ini bermacam-macam pekerjaan semuanya ada. Nah, sekarang Bang Toha menjumpai seorang pekerja yang mencari siput babi. Siput babi dekat Indonesia harga per kilonya itu cukup lumayan mahal. Tapi kalau dekat Malaysia siput babi tiada orang yang mencarinya. Kalau dekat Indonesia siput babi pun sudah tidak ada ya, karena tiap malam sudah ada orang yang mencarinya. Biasanya siput babi ini diolah menjadi makanan ataupun juga dijadikan bahan obat-obatan. Oh iya, buat sahabatku, untuk yang makan siput babi ini biasanya mereka yang beragama tidak Islam. Jadi sahabatku semua biar paham agar tidak salah informasi. Nah, yang ini namanya puskesmas atau pusat kesehatan masyarakat. Kalau dekat Malaysia namanya klinik. Nah, macam inilah suasana kedai kopi yang ada dekat kampungnya Bang Toha. Jadi kedai-kedai kopi ini berdiri dekat tepi jalan raya. Ada juga sahabat daripada Malaysia yang berkomentar, Bang, kampungmu mirip kampung Malaysia di tahun 70-an dan 80-an. Masih terlihat keasliannya. Ya memang sahabatku, kampung dekat sini seperti ini suasananya ya. Kalau dekat Malaysia kan kampungnya sangat modern dan juga para warganya itu naiknya kereta semua. Tapi kalau dekat kampungnya Bang Toha ini jarang orang yang punya kereta, karena untuk membeli kereta dekat sini harganya masih cukup lumayan mahal. Kalau dekat Malaysia punya kilang kereta sendiri dan harganya juga terbilang cukup lumayan murah ya. Jadi tidak begitu mahal, untuk warga biasa pun juga bisa membeli kereta. Halo, apa kabarnya sahabatku semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Toha baru saja pulang daripada Malaysia dan sekarang Bang Toha berada di kampung halamannya. Nah, biasanya kalau malam-malam seperti ini di kampungnya Bang Toha
itu masih ada orang berjualan nasi. Dan nama nasinya itu sangat unik, nasi kucing. Tapi itu hanya namanya saja. Sebenarnya nasi kucing itu adalah nasi bungkus yang dibungkus kecil sehingga dinamakan nasi kucing, dan lauknya hanya sedikit saja. Pasti sahabat-sahabatku daripada Malaysia penasaran toh seperti apa nasi kucing yang dijual di kampungnya Bang Toha. Karena minyak motornya Bang Toha habis, Bang Toha singgah di Pertamina. Nah, ini adalah stasiun minyak yang ada dekat Indonesia. Untuk membeli minyak dekat sini sudah ada pelayannya ya. Jadi tidak perlu layan diri. Kalau dekat Malaysia harus layan diri. Tapi kalau dekat Indonesia ini ada pelayanannya. Nah, untuk harga minyak di sini yang paling murah 3 ringgit, yang paling mahal berapa, Mas? 4 ringgit. 4 ringgit ya. Kalau di Malaysia yang paling murah berapa? 2 ringgit, Mas. 2 ringgit. Jadi selisih 1 ringgit. Selisih 1 ringgit. Yang harga murah. Yang harga murah ya. Ya. Tapi tiap negara beda cara, beda aturan. Beda aturan. Nah, jadi video ini bukan untuk membanding-bandingkan, Bukan. melainkan untuk memberi informasi. Takutnya Mas netizen salah paham gitu. Jangan banding-bandingkan gitu. Padahal video bukan ini membandingkan, kita mengasih informasi. Nah. Kalau di Indonesia harganya sekian, di Malaysia sekian. Oke Mas, kita langsung cari nasi kucing di sana. Oke, capcus Mas. Nah, nasi kucingnya ada di sana. Walaupun tengah malam di Indonesia ini itu masih ada orang jualan. Padahal sekarang pukul 1 malam Mas ya, kalau waktu Malaysia ya. 1 malam. Kita langsung capcus ke tempatnya. Kalau mau cari makan sampai pagi pun ada orang jualan. Sampai pagi pun ada orang jualan. Dan ini Bang Toha itu sudah hampir 4 tahun lebih baru balik kampung. Jadi Bang Toha ingin memperlihatkan suasana kampungnya Bang Toha kepada sahabat-sahabatku yang ada di Malaysia. Hal yang tidak ada di Malaysia namun banyak di Indonesia, yaitu para pedagangnya menggunakan gerobak untuk berjualan seperti yang ada dekat tepi jalan ini ya. Jadi para maniaga menggunakan gerobak. Karena apa? Menggunakan gerobak kalau dekat Indonesia itu lebih senang. Jadi kalau misal kata habis jualan mudah dikemas, nanti gerobaknya dibawa balik ke rumah. Di kampung saya warung kopi atau kedai kopi itu banyak sekali jumlahnya. Hampir ratusan, bahkan hampir setiap tepi jalan ada kedai kopi. Nah, ini dia nasi kucing yang Bang Toha cari-cari. Jadi walaupun tengah malam, nasi kucing tuh selalu ada dan harganya murah meriah. Dan di sini Bang Toha akan menunjukkan suasana jualannya ya, atau kedai yang jualan nasi kucing. Unboxing nasi kucing. Nasi kucing ini hanya sebuah nama ya, bukan makanan kucing. Jadi sahabat-sahabatku, nah ini dia penampakannya. Ada sambal teri ya Mas ya? Iya. Sambal bilis. Ikan bilis sama gorengan juga. Jadi nasinya itu kecil saja, 1 puluhan. Apa Mas 1 puluhan itu? 1 suapan. 1 suapan. Dimakan dengan tempe goreng. Jadi seperti ini suasana kampungnya Bang Toha. Dan Bang Toha pun juga sangat serasa shock ya. Sebab dulu fenomena nasi kucing itu biasanya berada di perkotaan, tapi sekarang sudah merambah di pedesaan. Ini dia nasi kucingnya. Mantap ini Mas, sambal bilis sama gorengan ya. Sama gorengan, sama bakwan kalau sama bakwan, sama tempe. Jadi kalau bakwan di Indonesia itu dimakan pakai nasi loh. Lep ini. Enak pasti Mas ya. Enak. Murah, mengenyangkan. Mas, 1 bungkusnya nasi kucing berapa Mas? 2.500. 2.500. Jadi nggak ada itu ya, nggak ada 1 ringgit. 2 nasi kucing ini hanya harganya 1,5 ringgit. Dan untuk minumannya cuma 1 ringgit. Ini minuman Nutrisari, ciri khas Indonesia. Nutrisari, seger banget minuman ini. Nah, ini Masnya. Kalau di Malaysia mirip nasi lemak Mas ya. Mana ini? Mirip, maksudnya bungkusannya mirip nasi lemak 1,5 ringgit. Tapi kan ini nasi biasa ya kan? Nasi kucing namanya. Nasi kucing. Nah, ini dia penampakannya. Oke, cukup sekian Bang Toha makan dulu ya. Nanti kalau sudah makan Bang Toha akan bercerita lagi tentang suasana perkampungannya Bang Toha.
Dekat kedai Indonesia ini juga ada usus ayam ya. Sate usus ayam itu juga dijual. Kalau dekat Malaysia usus ayam ini tidak dijual. Tapi kalau dekat Indonesia dijual. Nutrisari. Minuman gelasnya sebesar ini cuma RM1. Cukup murah meriah ya. Kalau bagi Bang Toha. Nasinya RM1,5. Mas, gorengannya satu berapa, Mas? 500. Gorengannya 1.500. Ya Allah, ini berapa sen kalau dihitung? 1 sen malah 1 sen. Kurang dari 1 sen, Mas. Kurang. Murah sangat lah. Tempe. Bang Toha itu ambil 4 lah. 4 itu sekitar 50 sen. Nah, 4 itu 50 sen. Oke, Bang Toha makan dulu. Sebelum makan berdoa dulu ya kan, masa langsung lep. Nanti kalau langsung lep setannya ikut makan jadi nggak kenyang malah Bang Toha. Gimana Mas rasanya Mas? Ini memang teknik marketingnya pinter Mas. Dia sengaja membungkus sedikit ya kan, supaya orang untuk terus nambah dan menambah. Jadi ini sebuah strategi teknik marketing yang jarang ya kan, yang jarang orang melakukannya. Nasi kucing, nasinya dikasih sedikit, terus ada lauknya yang gurih enak. Jadi setelah di mulut orang serasa nambah. Gimana? Kira-kira habis berapa bungkus Mas? Habis 10 berarti 1 orang. Ini jujur Mas, kalau saya lapar, kalau 10 pun habis Mas, beneran. Ini sebab dia memakai teknik marketing yang ahlinya ahli. Nasinya sedikit tapi dikasih lauk yang gurih, sehingga membuat mulut kita untuk selalu nambah dan nambah. Oke Mas, makan dulu ya. Nah, kalau di Indonesia ini ada sate usus ayam. Kalau di Malaysia sate usus ayam, kok sate usus ayam? Usus ayam itu dibuang, tapi kalau di sini itu dimasak ya. Tapi ini sudah dicuci bersih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana rasanya Mas? Usus ayam dekat Indonesia ini biasanya dimasak dibuat sate. Untuk rasanya juga tidak terlalu amis karena di sini menggunakan rempah yang begitu sangat banyak. Mungkin beda negara beda cara. Oke, buat sahabatku semoga terhibur dengan vlognya Bang Toha. Yang suka dengan videonya Bang Toha silahkan subscribe, like, comment, bagikan ke teman-teman Anda. Assalamualaikum.